Gua ya. Kiri, tarik kiri. Bingung, Nah, bingung. nih, tuh. Di sini. Nah. Dia nyariin gua. Ini memang Torik dan juga kakaknya dari Bang Atta juga memang suka banget bermain Mobile Legends, benar-benar sesuka itu. Iya. Jadi bahkan dia antusias juga sama MPL Playoff yang bahkan MPL Playoff ini sangat-sangat sulit dari kemarin regular season ditebak untuk siapa yang bisa mendapatkannya. Tapi sekali lagi yang tidak sulit untuk kalian dapatkan adalah A34 5G. Jadi mana ini memiliki seluruh atau semua. Balik dong A34 dong. Di sini dong. Di sini? Iya nih kalau mau ngambil boleh nih. Gitu dong. Ini dia. Wah. Berarti yang ini mau mencari yang headless Oh ya? iya Silakan. baik. Sekarang Galaxy A34 5G udah ada warna baru Awesome Lamb loh. Dengan prosesor Dimensity 1080 dan RAM plusnya sampai 8 plus 8 GB. Memorinya juga nggak main-main 256 GB. Mau pusing sampai besok juga bisa karena baterainya 5000 mAh tahan sampai 2 hari. Apalagi harganya cuma 5.400.000 dan kamu bisa dapetin special gaming package senilai 1 juta rupiah yang ada joysticknya, ada clear case-nya juga, plus ada stiker, ada travel adapter dan yang paling penting kamu juga bisa dapetin skin MLBB. Jadi langsung aja meluncur ke samsung.com/id atau ke toko Samsung terdekat. Yes, Yeay. Samsung Galaxy A34 5G ini untuk kalian para sobat Mobile Legends. Luar biasa. Wah, aku juga pengen dong punya satu. Makasih. Masalahnya yang Ranger warna Emas. baru ini identik banget loh. Awesome Line. Oh benar. Jadi kalau misalnya Samsung mau ngirim alamat gua sama KB sama, jadi tinggal langsung DM aja ya. Iya, Oke. boleh. Bener lagi. Apalagi mungkin boleh kirimnya pakai Grab Express Ya, juga bisa, bisa. ya kan? Inilah Momo-chan yang selalu kita berikan kepada para sobat Mobile Legends. Apresiasi sebesar-besarnya. Kenapa? Karena mereka udah mensupport dari rumah, kita juga Betul. berikan ini adalah sebuah diskon besar-besaran untuk mereka. Profesor, ini dia. Kalau soal Grab sama OVO, dia paling jago. Wow. Kenapa? Seluruh aktivitas di rumah gua support by Grab sama OVO. Beneran. Beneran. Dari sebelum jadi sponsor. Kasih tau, Be. Mau itu Sini, makanya Bang Ciko ini kasih GrabFood, ya paham. kan. Apalagi mungkin yang diskonnya sampai 90%. Dan kita tahu sendiri 90% itu dikit lagi nyampe 100%. Gratis. Hampir gratis Hampir ya. gratis ya. Hampir gratis. Dan ini dia nih, gratis ongkir berkali-kali buat nemenin kamu main ya kan. Pesen GrabFood cuma dari rumah. Apalagi mungkin kalian misalkan tiba-tiba mau ke Mahaka Square, kita pakai Grab Bike ya kan. Iya. Langsung scan di sini nih. Nih, Betul. nih. Atau kalau misalnya mau pesan GrabFood seperti yang KB bilang, bayarnya jangan lupa pakai OVO. Benar. Karena ada ekstra diskon 5.000. 5.000. Jadi langsung pakai kode promonya MLBB OVO karena bisa digabung sama promo lain. Jadi promonya mungkin banyak dan promonya itu hanya berlaku di bulan Oktober aja. Jadi jangan lupa langsung pesan GrabFood sekarang, bayarnya pakai OVO. Tadi malam kita beli pizza pakai GrabFood. Wah, Benar. Malam sebelumnya bener. ayam pakai GrabFood. Semua, pokoknya aku tuh disupport sama GrabFood sama OVO karena kebetulan yang bayar KB. Oke. Dan Kok emang kamu yang nggak paling ikut aja, Om? yang paling aku tertarik adalah ya 24 jamnya itu loh. Iya. Kapan Oh, aja iya pesen tuh udah pasti dateng. Betul, betul, betul. Oh, Tim Hak from Malaysia. Wait. Oh. Halo. Welcome to Malaysia, Tim Hak. Itu ada apa yang Welcome to ownernya? Indonesia from CEO-nya di Malaysia. belakang. Halo. Welcome to Indonesia Indonesia. from Malaysia. Oh ya salah. Welcome to Indonesia from Malaysia. Sorry. Welcome to Malaysia sama mereka di sono, bukan di sini. Iya, Kita yang iya, terbang iya. ya, Kita yang terbang. Welcome to Indonesia, Tim Hak. Enjoy, Enjoy have the fun the show. playoff. Aduh, luar biasa. Ini tandanya antusiasme dan atmosfer playoff kita tuh sampai ke luar negeri, bro. Berarti tim-tim internasional sana sudah mulai memperhatikan permainan dari tim Indonesia. Loh. Emang, kalau misalnya gajian mungkin besok kita boleh beli cotton bud ya. Kemarin di dalam pembukaan aku udah bilang, kalau super fans Indonesia ini lagi menjadi sorotan. Betul. Kenapa? Karena MPL PH yang dulunya belum ada genderang perang dengan gebukan-gebukannya sekarang mereka nonton udah ada itu. Udah ada spanduk-spanduk. MPL MY aku ngobrol sama Lavel, Ya. katanya di sana itu juga udah mulai rame. Mereka tuh bener-bener mencondongkan kalau super fans di Indonesia ini hebat, luar biasa rame. Mereka juga ingin mencontoh. Wah, mereka kayak Valentina ya. Loh. Kopi, Ya, IMU, jadi bisa IMU. dibilang sekali lagi gue mau terima kasih terhadap super fans yang benar-benar antusias. Bahkan dengan seluruh alat perangnya mereka. Wah. Tapi sayang sekali Momo-chan,
kita harus lupakan itu. Kita udah mulai harus fokus ke dalam draft game kali ini karena ini menentukan match point yang sangat penting. Satu kaki Geek Farm sudah berada di lower bracket. Sedangkan Onyx satu tangannya telah memegang tiket ke M-Series. Wow, satu tiket ke M-Series dan juga Grand Final yang tentunya sudah kita saksikan juga untuk saat ini. Dari segi draft pick-nya, lagi-lagi Wow. 40% dari Onyx dan 40% dari Geek masih sama draftnya. Masih Faramis juga 60% seperti di game yang pertama dan di game yang kedua. Gila, tidak ada perubahan loh. Apakah pick ketiga dari Onyx ini yang akan berubah? Atau mereka masih sama? Akan Edit membawa lagi. edit. Karena menurut aku edit dari Keyboy ini juga impactful banget. Apalagi targeting yang diprioritaskan oleh Keyboy ini benar-benar efektif banget untuk menumbangkan sisi penting dari Geek Farm ini dalam mendealing damage. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kita saksikan berkali-kali ini? Ya, karena pertama, Onyx itu cuma merespons. Onyx, gini loh, Wow. Onyx itu cuma merespons Profesor. Bukan dia yang nge-make move. Kita seolah lagi paradoks loh. Ngelihat Iya. apa yang terjadi di game yang pertama, drafting 60% sama. Yes, Game itu- kedua pun sama. Game ketiga pun Ini sama. pertama kalinya loh. Lah, Dengan band 3 yang... game soalnya. Iya, Kalau 2 game, makanya. dari zaman M4 kita harus Udah lihat. pernah, ya. Itu dia. Mereka hanya merespons pergerakan dari Geek Farm. Bandnya pun sama. Dan Terry sekarang- Slayer Reines lagi. Yang akan merubah adalah pick keempat dari Onyx. Ini yang akan merubah. Iya. Karena memang kita ngelihat Dairot yang sempat muncul di game kedua. Ya, dan sekarang mereka menimbulkan keresahan lagi dengan acara Yuzong di band. Tandanya lagi dan lagi backline yang mungkin mobilitasnya cukup rendah ketimbang Cloud akan digunakan saat ini. Cloud di band lagi. Dan apakah Dairot akan benar-benar muncul? Atau nanti akan ada elemen of surprise lagi dari Onyx? Dengan last pick-nya yang tadi sudah muncul Ixia terlebih dahulu. Dan bahkan memporak-porandakan lini depan dan belakang sekaligus. Ini akan cukup menarik sih. Kalau memang approach dari kedua belah tim masih sama seperti di game kedua, berarti akan ada strategi yang berbeda dari Geek Farm. Karena posisinya Onyx memang mereka sempat kesulitan di game kedua. Pressure yang diberikan oleh Geek Farm dengan ngebawa formasi 4-1 ini membuat Onyx benar-benar sempat kewalahan. Tapi Dan- yang tadi game berapa ya? Yang coach Chef geleng-geleng ya? Game 2. Cak Dera! Cadera. Halo Cak Dera, ayo Cak Dera! Wow, Oh ini dia yang udah Gemes sempat banget. aku mention tadi Oh, di di game sini yang kedua. orangnya. Iya di sini dekat. Bitrix Beatrix. yang tadi sempat aku mention di game yang kedua dan belum muncul. Sekarang Sekarang baru muncul. muncul. Dia lebih cepat dengan Nibiru Passion-nya. Kalau kita berbicara Ixia memang lebih luas. Tapi kecepatan mungkin bisa jadi kunci untuk saat ini. Cooldown yang begitu singkat dan 4 senjata yang jadi ancaman Oke. dari Bitrix. Bisa aku bilang Momochan, Ya, area of effect itu. menjadi sebuah jawaban atas solidnya permainan dari Geek Farm. Bukan begitu? Dan bisa jadi dengan kali ini Faramisnya tidak akan se-flawless tadi Cimomo. Iya, karena lagi-lagi ingat ada Nibiru's Passion yang bisa dimainkan oleh cewek Ya. tentunya. Tapi export masih sama dan 100% Wah. draft pick dari Geek Farm. Wah. Seperti di game yang kedua hanya saja untuk sekarang. Baru ada 60% dari Onyx. Mereka masuk ke dalam perangkap. Mereka masuk ke dalam perangkap karena ketika pick terhadap ekspor, muka Keyboy menunjukkan kalau mereka memang siap untuk ekspor, Profesor. Atau jangan-jangan kali ini akan berbeda sedikit. Yaitu adalah satu hero yang memang masih bisa diamankan dari segi area jungle. Karena tidak adanya hero CC dari teman-teman Geek Farm. Ya, aku merasa dari Onyx mereka juga bisa bawa approach yang berbeda di mana Edit ini bisa dimainkan oleh Boots. Dan itu Atau dia mungkin Lancelot, Keyboy, tapi Lancelot. Assassin. Yang muncul Ya. karena adanya perubahan yang terjadi. Iya, itu dia. Edit. Minimnya sisi power. Perangkapnya termakan yang akhirnya membuat Kaiji berhasil menahan Lancelot ya. Kairi. Betul, ini adalah Lancelot yang mungkin bisa membawa kemenangan bagi Kaibei juga. Karena kebetulan melihat dari hasil bagaimana sisi power di game yang kedua yang sangat minim. Ini membuat seharusnya keyakinan dari Onyx lebih pede di game yang ketiga. 39 crowd control dari Geek Farm ini tentunya bisa dipatahkan dengan efek sisi yang begitu banyak dari Onyx. Tapi ingat Geek Farm, mereka punya sisi durability yang begitu tinggi. Mereka punya Baxia, mereka punya Faramis, mereka punya Export. Tapi Lini apakah- belakang yang harus benar-benar diincar oleh Onyx. Ya itu dia, lini belakang dari Onyx yang begitu kuat. Dan jangan lupakan juga urusan clear wave minion. Ada Bitrix
Dan untuk area of effect, Kick juga tidak mau kalah. Sehingga ini adalah game yang sangat menarik di game yang ketiga. Match point. Onyx satu langkah lagi menuju ke area upper bracket final dan bahkan dia menuju ke arah final. Dan Geek Farm satu langkah lagi menuju ke arah lower bracket. Apakah The Giant Slayer harus tunduk dari Raja Langit? MPL Playoff Arena minta tepuk tangannya. Let's go, got the land up down. Satu langkah lagi untuk Onyx mampu untuk menurunkan sang The Giant Slayer ke lower bracket. Tapi punya kesempatan yang begitu besar dari Geek Farm. Sementara kita memang melihat pressure yang dibawakan oleh Geek Farm di 2 game yang sudah kita lewati ini masih ada. Baloy masih dengan tugas yang sama. Dan Kairi pun masih di pressure di 1 menit awal game berjalan. Tapi kali ini Kairi memiliki power early game. Damage yang diberikan menuju ke arah belakang. Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari Onyx mereka berhasil mendapat keyboy. No. One last hit. Almost is never enough. Aku kira dia bisa dapetin 1 buah point kill dengan adanya Gasbuster yang diberikan oleh sosok dari Abe. Tapi nampaknya damage belum cukup. Meanwhile di balik sana Lo berhasil coba dimakan. Biraga armornya belum pecah. Tapi dibalik itu semua Kairi. First blood di tangan Luka. Benar-benar EXP laner yang benar harus menjadi sebuah prioritas. Menjadi pandangan dan jangkauan untuk beberapa belakangan ini. Luka membuktikan keperkasaannya di EXP lane. Ternyata masih dengan gangguan yang sama Profesor KB. Ya ini dia early game yang lagi-lagi terulang Cimomo. Dan bahkan kalau kita ngeliat Geek Farm tidak mengendurkan sama sekali pressure mereka ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan ini lagi dan lagi Kairi yang berada di level yang ketiga sebelum menit yang kedua. Apakah tanpa adanya setup menuju ke arah turtle akan membuat Onyx mengendurkan serangannya? Karena kalau misalkan kita lihat dari tadi pressure di area Kramer dan bahkan kehadiran dari Luke di orange buff membuat Kairi harus memasakan bagaimana pahitnya early pressure yang 3 kali terjalankan semenjak game yang pertama tadi. Rena rapat 3 kena tapi di sana Baloyski. Helas spray down, diberi special tembakan peringatan untuk Baloyski. Tidak memasuki jungle Kairi kembali. Tembakan peringatan yang mungkin udah mulai harus dipikirkan oleh seorang Baloyski, Momochan. Ya, karena sekarang cewek membawakan approach yang berbeda yaitu dengan adanya hero marksman yang bisa mengontrol sisi landing jauhnya juga, Be. Iya, itu dia. Bagaimana landing jauh yang dengan cepat bisa dia clear. Dan jangan lupakan juga bagaimana sosok dari cewek yang betul-betul membantu gerakan agar Kairi tidak di-invade. Yap, dan ini dia Kairi, sang Turtle Slayer dengan berhasil men-secure 23 turtle. Kairi berhasil menduduki posisi ke-5 top Turtle Slayer pada M4 World Series. Oh my god, teamfight coba terjadi kembali menuju ke arah Luke. Nadorai mencoba untuk menyelamatkan Luke, tapi nampaknya tidak terlalu lama. Karena Apple sudah punya Abyss Sword. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memukul kembali Nile. Damage yang diberikan dari sosok Keyboy dan tertarik kembali. Almost never enough, bahkan Retri bisa dikeluarkan Keyboy. Gagal untuk bertahan dan mencoba ditukar dengan dari sosok dari seorang Apoy. Akhirnya Kairi menutup itu semua bersama dengan Nile yang mencoba diselamatkan oleh seorang Baloyski. Baloyski save the day for Nile. Dan nampaknya nggak akan ada cara untuk bisa menangkap Nile saat ini. Apakah Geek Farm terlalu overextend, Prof? Untuk bisa menumbangkan Keyboy, tapi trade-nya jadi nggak adil. Oh, trade yang mungkin tidak adil, aku setuju dengan kata-kata dari Cimomo. Karena semakin lama teamfight berjalan, Kairi bisa memanfaatkan pasifnya. Nanti akan ada tambahan 30% damage ketika stack 4 dimiliki oleh Lancelot. Dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari oleh Aboy. Karena Aboy kalau kena burst down damage dari War Axe yang nanti akan dimiliki sama dari sosok Kairi, ini bakal jadi ancaman. Dengan gold lead yang mungkin masih berimbang di early game kali ini. Namun levelnya lihat Nile lebih unggul Cimomo. Ya, tapi kalau dari segi XP memang kita melihat Luke lebih unggul ya dari sisi goldnya tadi. Karena Luke berhasil untuk menumbangkan Kairi di early, sementara Geek Farm kali ini mereka bakal coba untuk memotong inisiasi teamfight dan objektif secure dari sisi Onyx, Profesor KB. Oke, kali ini kita melihat di mana ada Turtle telah dipegang oleh sosok Nile. Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Baloyski masih ada satu weapon untuk execution. Di belakang sana Holly Batisam tidak bisa menghentikan sosok dari seorang Kairi. Free hit dari belakang dari seorang Valky. Belum bisa menyelesaikan tugasnya, tapi Nile land from Sas
Memberikan sedikit waktu yang sangat mahal. Di balik itu semua upgrade shot dari Boots for nothing. Mereka kehilangan Keyboy. Mencoba untuk menyelamatkan sisi dari sosok Boots. Tapi mereka menghilangkan the power of Retribution. Kairi pun di sana tidak ada Retribution. Dan akhirnya dari Long, out of nowhere, take over Turtle. What a play from Luka. Wah, setidaknya turtle yang kedua masih bisa disecure oleh Geekfam meskipun tanpa adanya Nile, Profesor KB. Ya, karena retribution point-nya sudah diamankan terlebih dahulu menuju ke Nile dari Kairi. Dan untuk saat ini, 3-man move membatalkan gerakan ke arah Kairi juga. Oke, Kairi hilang di belakang sana dan berangkat. Accept web flicker. Keyboy berhasil mendapatkan satu point kill. Di balik sana Marky akan coba ditumbangin tapi terlalu sakit. Oh, mereka berhasil di balik sana. Primal Ward for defensive setidaknya membuat Keyboy mempertahankan pergerakan atas sosok dari Marky. Tidak adanya Kairi tentunya tidak akan ada orange buff untuk Kairi karena Nile berhasil untuk melakukan invasi ke area jungle, Prof KB. Distraction. Ini nyebelin banget serius. Karena dari tadi fokusnya adalah untuk mengamankan bagaimana Marky dengan farmingnya. Dan sekarang dia membawa Purify. Jadi nggak kayak di game yang sebelumnya Cimomo. Akan ada escape way juga dari Marky. Sehingga hal ini yang mungkin akan membuat parameter perbedaan dari segi level. Onyx early gamenya lagi-lagi belum menemukan jawaban atas Geekfam yang begitu powerful. Dan akan ada sedikit effort yang harus setidaknya berlebih dilakukan oleh Onyx untuk menangkap Marky. Nah ini dia. Purify mau dipicu pakai apa? Itu dia. Mau dipicu pakai Town dari Boots kah? Knock up dari Earthshaker kah? Atau jangan-jangan Terrify dari Suns? Itu dia. Biasanya sih Energy Eruption ya, Boots. Dia tuh suka ngebuka dengan flickernya. Ya, kumpulin satu stack di area jungle. Terbang. Dengan flicker Langsung, dan Energy wah. Eruption. Dan itu dia yang biasa menjadi sebuah jawaban untuk bisa menuju ke arah belakang. Iya, Boots ketika ngebuka dan bahkan untuk dia ditumbangin pun sulit. Nah, tapi dibalik- masalah utamanya adalah dari tadi target utama dari Onyx di early game adalah Baloyski. Sekarang mereka mengubah targetnya langsung menuju ke arah dari Nile. Nile tumbang tapi ternyata out of nowhere Luke mengamankan Turtle. Jadi siapa target utamanya? Menurutku di sini Baloyski kayaknya bakal jadi makanan early game yang bagus banget. Oke, tapi kali ini di area mid-nya Kairi jangan sampai terjebak. Dan untungnya masih bisa untuk menyelamatkan hidup dengan satu buah Phantom Execution. Oke, dibalik semua itu dengan banyak resource skill yang telah keluar. Yang memberikan informasi kalau Kairi nggak ada Phantom Execution. Tapi satu buah turret berhasil didapatkan di arah bottom lane. Pasukan dari Oni mereka mencoba melakukan distraksi. Depan sana Keyboy gagal mendapatkan luka. Langsung Tanisi menuju ke belakang. Tapi lihat, Bot versus everybody harus pecah. Tenggelam di dalam lautan of Doubt. Membuat Geekfam mereka berhasil mendapatkan keuntungan adanya win condition 5 berbanding 4. Onyx Esports yang udah menjadi tim Onyx saja kali ini tidak mau melewatkan momentum mereka dalam tim fight. Mereka meriset kembali. Mereka tahu kekurangan Boots masih menjadi sebuah alasan. Dan Marky di sana. Maka sempat menabrak Primal Ward dikeluarkan Nile. Flicker berhasil membuat cewek bertahan tapi damage yang besar dari Marky. Memperendahkan turret dan bahkan sosok dari Keyboy. Selalu dibuat under kondisi Onyx. Tidak memiliki 5 orang di saat Turtle diperbutkan dan bahkan perfect Turtle harusnya di tangan dari Geekfam. Kalau Onyx targeting ke arah Nile, sekarang Geekfam juga mulai mengganti targetingnya, Be. Iya. Kelihatan Keyboy garda depan dari Onyx ini dipatahkan. Sama aja. Onyx mengincar ke arah Baloy. Dan begitu juga dengan kali ini Geekfam yang mengincar ke arah Keyboy. Sehingga targetnya makan roamer nggak apa-apa. Yang penting bisa follow up next step-nya apa. Dan ngasih space ke arah Marky itu jadi space yang mahal banget untuk Geekfam. Cewek dibikin nggak nyaman karena tidak ada yang bisa membackup. Tapi Kairi, Retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan take over, no perfect Turtle for this time. Tapi Aboy bakal coba dipasang, ada ramp-nya dari Keyboy. Cewek. Lihat zoning yang terjadi. Keyboy di sana hampir saja meledak dan Netherlands save the day. One last hit, berhasil diselesaikan. Di balik itu semua Boots masih bawa lebih. Damage tidak cukup, tapi Boots Energy Eruption-nya berhasil menangkap 2. Damage yang sangat minim. Membuat para pasukan Onyx kehilangan. Bahkan 4 pemain mereka. Ini Pacara. ditarik lagi oleh Aboy. Ketika posisi dari Kairi masih bisa bertahan. Survive namun ternyata tidak semudah itu Profesor KB. Damage-nya minim. Itu Mereka dia. nggak punya damage ketika mereka tidak memiliki cewek. Team fight yang terjadi Kairi sekalipun. Dia nggak bisa menyelesaikan tugas sekarang Nile. Nile too strong, Baloyski, Holy Healing. Holy Healing yang menjadi jawaban dari Geekfam untuk team fight jangka panjang. Cewek yang itemnya pun belum jadi. Scale up dari Beatrix yang begitu late game membuat Onyx perlu bermain dengan sabar. Dan ini dia Geekfam yang sudah mulai menemukan tempo permainannya. Mereka coba untuk mengungguli dari segi poin kill dan juga gold leadingnya. Serta Clock of Destiny dan Lightning Truncheon dari Aboy yang membuat Onyx gak boleh berdempetan.
harus ada jarak dari tim fight-nya Onyx agar mereka tidak termakan dengan Ghost Bustler. Iya, ini durability yang dimiliki sama Geekfarm memang jadi PR terutama untuk cewek sendiri ya. Karena dari itemnya dia baru jadi ke arah Free Hammer, memang udah jadi ke arah Malefic Roar Profesor KB, Iya. tapi itu nggak cukup. Gak cukup, perlu Wind of Nature atau bahkan perlu Husklow juga. Dan jangan lupakan Hunter Strike, masih terlalu banyak item yang dibutuhkan dari cewek. Sementara untuk Marky, dia selesai dengan Great Dragon Spear, tapi Boots juga selesai dengan Blade Armor. Critical-nya akan tertahan, tinggal kita lihat gimana setup selanjutnya. Lord akan muncul dalam waktu 13 detik dari sekarang. Baru kali ini aku ngerasa Kairi bener-bener dibikin nggak nyaman sama sekali. Dari segi farmingan, dari segi landingnya, dan bahkan damage dari pemain-pemain Onyx bener-bener terlalu minim. Dan jangan lupakan tadi winning condition kita, di mana Kai is the key. Karena mengingat Apalagi Quick Flicker Holy Baptist sama buat Keyboy kali ini memberikan damage sangat besar. Double Flicker dikeluarkan, Kairi gak bisa memasuk lebih dalam lagi. Tapi Boots it's coming, really. Kalau Boots masuk ke dalam ini hanya bisa memberikan sebuah badan tanpa ada impact lebih Momochan. Dan terlihat Suns ketika nggak mengcopy ke arah satu buah Netherrealm, Onyx kayaknya mereka nggak mau terlalu paksain team fight. Iya, dan bahkan gak bisa team fight kesimpulannya. Betul. Untuk sekarang, Geekfarm bisa pegang kendali dari Lordnya. Tapi ingat, Kairi levelnya sama seperti Nile. Dan punya puncture, tapi kayaknya disengage. Free Lord untuk Geekfarm. Oh, Onyx disengage. Mereka nggak berani melawan Geekfarm untuk beradu retribution dan bahkan team fight karena front to back mereka too strong. Geekfarm 4.000 gold difference gap yang cukup jauh, Profesor. Dan ini dia, klasik Onyx. Ya. Kalau misalkan gak dapet, kalau misalkan udah terkalkulasi, mendingan gak usah. Oh, mereka coba untuk memasang tim fight Marky. Tidak boleh terlalu depan, ingat. Dia menggunakan Purify. Habis spray down dari seorang cewek. Memberikan tembakan peringatan untuk mundur, jangan masuk lebih dalam lagi. Dan ternyata di sisi sebaliknya, Kairi memanfaatkan apa yang dia punya dengan ada split push. Dan akhirnya membuat dirinya berhasil mendapatkan power dari split pushernya. Di balik itu semua, Geekfarm ternyata udah mulai memberikan sebuah perangkap kemana Kairi pergi sekalipun. Mereka sudah siap, tapi ternyata Kairi memilih recall. Iya, tentunya akan oh tapi di cancel ternyata recall-nya. Oh, recall-nya cancel? mau cut wave lagi mungkin. Dengan tujuan agar tidak ada 3 lane push dari Geekfarm. Tapi kali ini Lordnya masalahnya udah mulai berjalan ke area bawah. Oke, nampaknya base turret akan menjadi pilihan utama ini miliki dari para pasukan dari Geekfarm. Tapi di balik itu semua, Marky juga nggak bisa semena-mena untuk masuk ke dalam. Mereka butuh badan, mereka butuh Luke, mereka butuh Nile dan Balestis sekalipun di depan sana. Harus menghentikan pergerakan yang di mana slow motion yang dimiliki dari Onyx ini juga tidak bisa dibendung. Energi rasa dikeluarkan. Penetrate-nya, Nettle Ram, really? Terlalu terburu-buru tapi nampaknya Keyboy di depan sana benar-benar berhasil kabur dari jeratan para pasukan dari Geekfarm. No win of nature for this time loh, Momochan dan juga Profesor. Wah, lihat ini. Tapi aku merasa ya, positioning dari seorang Aboy ini benar-benar bagus banget. Yes. Berkali-kali Suns mencoba untuk cari celah, nggak bisa, Be. Dan itu adalah permainan yang mirip banget dengan salah satu sosok punggawa mid laner dari Filipina, Aqua. Wah. Dia kalau main Faramis di depan Valentina, dia tuh bener-bener gak mau kasih ultimate-nya, pelit dia. Karena balik lagi di sini ada ketidakadilan kalau seandainya tiba-tiba Suns gak punya IMU dengan Netherrealm. Makanya lebih baik tidak memberikan Suns ultimate tersebut karena terlalu krusial. Atau memberikan Suns pilihan lain untuk mengcopy lagi ke hero lain. Last Insanity? Last Insanity atau mungkin Last Insanity sih nggak wise karena dia pakai badannya sendiri. Nggak pakai Viraga. Ya. atau Itu yang bahaya. dia bisa nge-copy lagi ke arah Oleh Baptism? Heavy Crossbow dari Marky juga. Wah, itu kayaknya kondisional banget sih. Ya, jadi- Untuk sekarang kita belum bisa melihat hal tersebut mungkin. Tapi untuk nanti winning condition dari Onyx, baru kita bisa lihat. Oke, Keyboy bahkan dengan Primal Ward-nya mencoba terkeluar begitu saja. Luka, Sekaratul Maut tapi akan coba dipotong oleh seorang Suns. Dan dibalik itu semua para pasukan dari Onyx mereka sadar. Mereka harus tetap memainkan landingnya. Dan bahkan Geekfarm merespon dengan sangat baik dengan ada Nile yang tidak ikut fight. Lihat, Nile juga mulai sibuk untuk laning management. Dan gak mau ketinggalan secara level. Sekarang benar-benar akan jadi 50-50 untuk retribution-nya Cimomo. Wah, Level yang benar-benar mau dikejar sama Kairi dan Nile yang sudah maksimal di level 15. Membuat If gerakan dari kedua belah tim ini jadi benar-benar fair di area Lordnya nanti. dan Suns sekarang udah punya Divine Glyph. Apakah? Buset. Sakit Sakit banget sih. ini, Oke. ini. Kali baptismnya ternyata gak kena dan bahkan dibalik itu semua. Console gaming yang akan di-trigger oleh para pasukan Onyx hanya menakut-nakutkan saja. Sekalipun dia dapetin Marky, itu gak bakal bisa. Purify Gaming masih dipegang sama Marky, lihat. Marky selalu save position Momochan. Ya, dan sementara kali ini, Kairi bakal coba untuk 1v1 situation terlebih dahulu dengan Nile. Nile masih bisa tarik ulur sih.
asal tidak terlalu overextend juga dari pemain-pemain Onyx, mereka harus mulai menunggu dengan adanya Abo yang memiliki satu buah Netherrealm dan Suns. Ini akan jadi pilihan, Be. Siapa yang mau di-copy sama Suns? Kalau tadi tidak ya? ada Abo, iya Dari dari tadi gak tadi. ketemu masalahnya, udah punya Divine Glaive sekalipun. Yang mungkin bisa dilakukan oleh Sun sekarang adalah melakukan fucking damage banyak-banyaknya. Atau bahkan memicu bagaimana kehadiran dari foto, Flash of the Oasis, item baru yang Happy dibuatkan birthday sekarang. Luka. Tiraga Arbor dipecahkan begitu saja. Last hit sanity-nya for nothing. Lihat, cutting belakang bakal coba didapatkan oleh Serena. Tapi Holy Pati sedang Balenski. Gagal mendapatkan boots. Masih ada flicker di depan sana. Para pasukan dari Onyx. Utility-nya juga mereka sudah keluar. Tapi dibalik itu semua, Nile nggak bisa dengan sangat cepat untuk menyelesaikan Lord. Karena dia tidak memiliki DPS. Marki tidak ada di sana. Onyx tidak terlalu takut untuk segera mundur. Karena Boots memberikan sedikit proses. Tapi Boots akan coba di take down. Marki menjadi pilihan utama. Kairi nggak mampu. Wind of Nature tidak ada. Netherrealm dikeluarkan dan Kairi terperangkap oleh para pasukan dari Onyx. Untuk Dower cewek. Berhasil tembakan peringatan. Memukul Balenski. Nile dan Marki hilang dalam satu momen. One moment is real. Sun versus Aboy di arah mid lane dan bakal lihat recall from Sun di depan turret membuat Aboy sedikit bergetar. Akhirnya satu kesempatan untuk mengcopy ke arah Netherrealm dimiliki Suns, Profesor KB. Dari tadi kita menanti hal tersebut. Dan akhirnya ketika Lord Teamfight di disengage oleh Geek Farm, inilah celah bagi Onyx. Dengan satu winning condition yang sekarang berubah tiba-tiba. Penantian 16 menit game berjalan. Dan jangan kesurupan Oji. Ya kan? Iya, recall lagi dan lagi yang sudah mulai kembali di area mid lane. Dan distraction yang terjadi hanya karena Boots yang di all in. Semenjak kita melihat dari instant replaynya. Lagi dan lagi Boots kali ini menjadi kunci dari teman-teman tim Onyx. Agar bisa melakukan sergapan. Dan siapa sangka bahwa Marki tumbang karena Renner. Renner loh Cimomo, Renner. Bukan Nibiru, Renner. Renner. Karena damage-nya instan. Instan banget dan burst banget. Itu udah dikalkulasi. Tahu nggak kenapa Renner pelurunya hijau? Karena itu bikin hati sangat kacau. Wow. Seperti cincau. Warnanya Balon hijau. hijau dong. Ya dong. Ya. Aduh, gak siap saya dengan cincau yang tiba-tiba datang. Anyway, Oke. Lordnya juga udah datang. Oke, Base Turret akan menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari Geek Farm. Yang akan coba lihat di cutting oleh sosok dari Kairi dari belakang. Balenski menjadi pilihan utama. Langsung ada Netherrealm dikeluarkan, tandanya mereka benar-benar kepancing. No utility for this time dengan adanya Super Minion yang bergerak di dua wave yang berbeda. Onyx berhasil memancing itu semua tanpa adanya semua utility yang dimiliki oleh mereka masih full. Tapi dibalik, pasukan Onyx akan ada flanking coba terjadi. Kairi is coming back. Tapi nampaknya mereka lagi-lagi ingin bermain disiplin karena sempat under kondisi dalam 16 menit yang mereka miliki. Tapi ingat loh, ingat game pertama. Dengan adanya defense yang kuat dari Geek Farm, adanya Paramis dan juga Rafaela, ini juga nggak jadi PR yang mudah untuk Onyx. Ya makanya gimana caranya Suns untuk mengcopycat kehadiran dari Aboy ini harus dicari lagi. Gak perlu sekali doang. Karena perlunya berkali-kali. Kalau bisa semua team fight dari Onyx itu punya Netherrealm. Karena kalau nggak punya, wah ini udah pasti bakal bener-bener dipegang dan dikendalikan sama Geek Farm. Tapi kalau aku lihat sih, Onyx akan memaksa Geek Farm keluar dari kandangnya. Pasti. Iya. Kalau enggak, mungkin Onyx yang bakal bisa dibalikin dalam keadaan seperti ini. Udah masukin menit ke-18 Momo-chan. Berarti tim fight yang akan dipaksa di area objektif lot berikutnya, Be? Atau jangan-jangan memaksakan tim fight di area jungle aja. Agar nantinya apa? Agar nanti wave minion yang ada di mid dan juga di top lane itu berjalan dengan cewek. Terus bisa terjadi kembali. Berarti kalau mereka mau paksain tim fight di area jungle yang sempit, Suns harus udah punya jaminan. Iya, Netherrealm tadi. Itu yang masih dicari. Atau ya Last Insanity, tapi lagi dan lagi Last Insanity beresiko tinggi. Sehingga intensitas team fight-nya bisa jadi lebih beresiko juga bagi Onyx. Atau seperti yang kamu bilang, situasional. Situasional. Marki. Dengan Marki. satu Oke. buah cross Efek crossbow. tubuhnya Iya. yang bisa dikopi oleh Suns. Masalah utamanya adalah Marki dari tadi juga safe positioning banget. Dan Wind of Nature ada di tubuhnya. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan Marki ketika ada Baloiski di sampingnya. Lord muncul di menit ke-19 kali ini. Lord Evolve yang begitu mahal harganya. Oke. Dan sekarang Lord yang bisa ditarik ulur nih. Lord yang bisa di-kating oleh kedua belah tim. Kairi punya kesempatan yang besar juga untuk memaksakan Geek Farm mungkin keluar dari kandang seperti yang tadi Ranger Mas bilang. Oke, Dan tapi lagi-lagi kesempatan dari Suns ini untuk mengopi ke arah Netherrealm.
Ranger Oke, Mas. tapi mereka sadar, Aboy ini bisa dicari sama Sun seperti kata Profesor. Tapi di belakang sana, Profesor Tank menunjukkan seorang Parke. Hampir di lama masih ada dalam dikeluarkan dan Sun is coming up. Memberikan pressure terhadap seorang cewek, tapi last Sanity menutup hari dari cewek. Kairi almost takedown. Para pasukan dari Onyx mereka dipukul mundur dan Aboy hampir saja memakan Kairi dan Sun dengan sangat sigap merespon itu semua. Memaksa keluar dari kandang Geek Farm bahkan yang benar-benar membuat para pasukan dari Onyx mereka sampai tidak memiliki damage dan mereka bahkan kehilangan arah untuk bisa masuk lagi ke dalam Lordnya. Tapi dibalik itu semua, ini dia kegigihan Onyx yang tidak mau melepaskan sama sekali objektivitas karena mereka sadar mereka punya Kairi. Oh, 20 detik. Cewek akan muncul kali ini, tapi apakah Onyx akan memaksakan ini, Be? Wah ini sih Kairi dapetin momen ya. Oh tapi masalah bukan hanya momen, Paloski Karatul Maut. Dia Dan harus udah mulai momen. Iya, iya. Grafas of Deosis juga. Grafas Jadi of Deosis. mungkin bisa ditabrak sekarang. Oke, tapi di balik itu, para pasukan dari Jigpa, mereka juga kehilangan Purify dari Marky. Itu yang mulai harus dipertanyakan. Di depan sana Puts, balik lagi dengan darahnya udah full. Nail udah mulai terperangkap, Halimati setelah dikeluarkan, mundur ke arah belakang depakan. Aduh, yang tidak bisa akan dapat terjadi apakah kali ini Kairi gagal. Berhasil kah? Nampaknya out of nowhere Marky. Berhasil memukul mundur Kairi. Bertahannya tidak bisa, tapi langsung dilenyapkan di dalam bumi. Winter Traction tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Kairi. Nampaknya aku salah, nampaknya aku salah. Kairi still survive. Oh my God, the best jungler in MPL Indonesia menunjukkan kualitasnya. Saya salah, saya kira Kairi akan tumbang. Tapi saya lupa, ini Kairi, bukan kaleng-kaleng. Kairi! Kairi! Again! What? Winter Truncheon, Rose Gold Meteor. Perubahan item yang begitu cepat terjadi. Shifting dari item ke item, Immortality menjadi kunci. Dan kali ini Lord Evolve Oh my berada di God. depan base dari Geek Farm. Lord Evolve yang setidaknya memberikan nafas untuk Onyx. Kairi, out of nowhere. Gak ada jalan untuk pulang, dia buat jalan sendiri. Momen yang dimana bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam sebagai Lord Giveaway. Itu benar-benar walaupun terjadi, tapi mereka tetap tidak bisa memegang kaki dari Kairi. Gila, gua salah bilang Kairi bisa tumbang di sana. Tidak semudah itu Ranger Mas. Dan setidaknya kita mungkin akan ada stok lagi dari Kairi dengan FPV seminggunya. Anyway, 2000 gold masih di lead sama Onyx. Winning condition dari Geek Farm tetap ada di high ground. Apakah lagi-lagi Onyx akan memaksa team fight di area river karena itu adalah teritorial yang paling nyaman untuk mereka singgahi. Oh gila, gue masih Merinding loh. di luar haikal. Loh, itu pentingnya item manajemen. Itu dia, Be. Kalau kita mungkin ngelihat di game pertama dari cewek ya. Iya. Tapi game ketiga Kairi menunjukkan kelasnya. Dan Kiboy, lihat Nail. Oh my God, lihat para pasukan dari Onyx, mereka yang sekarang memegang potensial untuk menuju ke arah lot berikutnya. Walaupun masih butuh 2 menit. Sorry, butuh 1 menit. Gak bisa ngitung. Butuh 1 menit 60 detik. Masalahnya tadi bener-bener satu shot dari Renner loh. Sakit banget karena Nile. Dan siapa yang menduga bahwa damage-nya akan sebesar itu dengan Heptasis juga. Iya. Jadi sekarang apakah memang dari cewek selama dia tidak tumbang. Karena posisi Geek Farm mereka sempat untuk memprioritaskan memang cewek tumbang duluan tadi. Di Iya, area karena Lord. Nile dengan Bastion Shield ini dia. Betul. 1,5 detik yang udah di buff. Dan ini dia, Kiboy mungkin akan jadi target selanjutnya. Oke, Kiboy bakal coba dimakan begitu saja. Tapi kayaknya ini benar-benar sulit sekali untuk bisa ditumbangkan. Kiboy itu strong, bahkan di sana Kiboy bisa melawan balik. Jangan lupakan itu, Momo-chan. Tapi sekarang aku jadi kepikiran. Ketika kalian berdua sempat bilang, Onyx mereka bisa pancing tim fight dari Geek Farm ini di area jungle-nya. Karena lebih mempermudah Suns untuk nge-copy KRI Mila sih, Be. Itu akan mempermudah juga Suns melakukan deal damage karena Marky. Karena balik lagi ketika nantinya tidak ada Purify, Terrify Effect ini bisa jadi kunciannya loh. Agar Marky memicu dari Purify-nya. Nggak cuma itu sih, Wind of Nature juga. Karena dari tadi kita melihat Marky, Wind of Nature-nya safe banget menunggu cewek show up. Oke, Nile, kalau lagi-lagi dia ingin mencoba merebut Lord dari Kairi, mungkin udah mulai harus memikirkan 2 kali. Gimana caranya mereka pegangin kaki Kairi, paksa Kairi pulang, atau paksa dia retribution, Conros atau apapun. Karena dalam keadaan sekarat aja, dia masih bisa untuk memberikan damage. Tapi dibalik itu semua, Luke akan coba ditangkap. Tidak ada Viragarmo, Luke menjadi pilihan utama. Para pasukan dari Onyx, mereka tidak fokus ke arah Nile. Mereka fokus ke arah Lukanya. Dibalik itu semua damage yang sangat besar diberikan oleh seorang cewek, Kiboy.
Immortality-nya siap untuk membalaskan kembali. Oh. Tapi spray down. Tembakan peringatan diberikan. Membuat para pasukan dari Oni mereka harus mundur ke arah belakang. Dan Sas lihat. Kopinya gagal terhadap seorang Aboy yang membuat dirinya mau gak mau pakai tortoise sauce. Iya, lagi-lagi sulit banget untuk ngegapai ke arah Aboy, KB. Ini lagi dan lagi ya harus kita mention. Aboy yang bersembunyi dari Suns. Seolah kita sedang bermain petak umpet dengan off down Cimomo. Gila, bener-bener gak ketedik, Gak show up. tuh. Iya. Sama matanya Suns itu gak ada tuh. Tapi sekarang Kairi diam-diam dia ada di belakang sana. Oke, Kairi seperti biasa ingin bermain dengan punchernya. Ingin tidak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit pandangan dan jangkauan. Dan bahkan bisa kita bilang, mereka selalu mencoba membuat Kairi itu hilang dari peredaran. Dan Geek Fam juga merespon. Responnya dengan apa? Responnya dengan ke arah cewek, Momo-chan. Betul, setuju. Karena kelihatan Lux ini prioritasnya targeting ke arah cewek terlebih dahulu. Tapi apakah 20 detik atau 15 detik sekarang cukup buat Onyx untuk tarik Oh, ulur? Kairi terperangkap oleh Keyboy. Kali ini tidak ada untuk mengcover. Tapi Baloyski udah tidak ada flicker, tidak ada Holy Baptism. Dan Keyboy udah kembali ke line of down. Sans. Oh my god. Yes, Profesor akhirnya Sans mendapatkan Nether Realm. Dari tadi ya Cimomo. Gak dapet sama sekali. Akhirnya permainan petak umpetnya sudah selesai. Oke, Dia cuma tapi- dapat 2 kali di Iya. menit 16 dan juga menit 26. Ya tapi ketika Baloyski dia tahu tidak ada Keyboy, tidak ada cover untuk Kairi. Dia buka dengan flicker dan juga Holy Baptism. Tapi nampaknya nggak cukup untuk bisa menangkap Kairi. Balik itu semua, mereka akan coba teamfight kembali. Kairi bermain dengan punchernya. Sans tidak mau terperangkap. Dan kayaknya Onyx akan coba dibantu dengan ada energi Russian dan Penetrate. Tembakan peringatan. Di balik itu semua, saat kali ini berhasil mengkawan. Dan para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memukul mundur dari Geek Fam. Tapi meskipun begitu, Geek Fam too strong. Mereka membalaskan kembali yang akhirnya mendapatkan cewek. All in terhadap seorang cewek. Tidak bisa diselamatkan dengan Netherrealm sekalipun. 2 hilang. Onyx dalam bahaya. Padahal Boot sudah membuka terlebih dahulu dengan satu buah flicker dan juga adanya energy eruption, Profesor KB. Dan sekarang adalah moment of truth. Apakah kita akan menuju ke game yang keempat karena Lordnya sudah bergerak ke area mid lane dan cewek masih 40 detik tumbang. Oke, ini harusnya bisa menjadi momen untuk Geek Fam. Mereka harus menganfaatkan momen kali ini. Dapat balik itu semua, Kairi tidak boleh terperangkap. Dan ada Holy Baptism di bencana. Geek Fam menolak diselesaikan dengan 3-0 dan bahkan membawa game ini ke game yang keempat. Geek Fam too strong. Ditahan di game yang ketiga dengan skor 2-1 dan tidak semudah itu untuk Sang Raja Langit bisa menumbangkan The Giant Slayer dengan skor mutlak 3-0. This is